Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya pertemuan kita yang sekarang, saya akan menjelaskan masih di bab yang sama, fungsi, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Jadi jangan lupa diperhatikan baik-baik penjelasannya, semoga kalian bisa paham. Oke? Oke. Jadi ini dia jenis-jenis fungsi. Dulu waktu sebelum pembahasan ini saya bahas jenis-jenis relasi dan pengertian fungsi di sana. Jadi fungsi itu pemetaan atau sesuatu yang bisa kita pasangkan begitu. Biasanya fx sama dengan x begitu. Dan sudah pasti dan fx-nya adalah y apa sih? Ngomong apa? Jadi sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis fungsi dengan satu-satu highlighter. Yang pertama, fungsi konstan. Nah, fungsi konstan adalah suatu fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan a, dengan a suatu konstanta. Jadi misalkan kita punya a itu 2, 5 atau 3 misalkan, dia akan bernilai angka itu juga karena x tidak mempengaruhi dia begitu. Dia adalah fungsi konstan. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik, fx sama dengan 5, artinya dia akan seperti ini. Dia menjadi garis yang khusus untuk sepanjang y sama dengan 5. Fx itu y. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi identitas. Fungsi identitas adalah suatu fungsi i yang dinyatakan dengan rumus ix sama dengan x. Jadi identitas artinya dirinya sendiri. X yang ada di sini yang menjadi fungsinya, dia akan sama juga nilainya, akan x menjadi x juga. Nah seperti ini, misalkan kita punya x sama dengan 1, maka fx nya juga sama dengan 1,1. Jadi bentuk grafiknya akan membentuk garis miring karena yang memotong diagonal begitu, karena dia itu 2 dengan 2 sepasang pasti akan membentuk garis yang lurus. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya fungsi bilangan bulat terbesar dilambangkan dengan seperti ini. X 2 kurung kurawal itu sama dengan k, dengan x, jika x yang diketahui itu antara k dengan k tambah 1, maka yang menjadi nilai bilangan bulat terbesarnya adalah k. Oke. Contoh misalkan x nya adalah 0,7, maka kita akan mencari angka x yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya itu misalkan saya tulis ya, bagus. Misalkan kenapa lambat? Misalkan ini ya, ada garis. Aduh. Sorry. Mana putih, ada kuning. Misalkan saya punya, I'm so sorry. Mana apa di biru? Misalkan ini apa tadi? 0,7 di antara minus 0,7 misal. Di antara minus 0,7 itu ada angka minus 1 dan 0, maka yang menjadi nilai k-nya adalah minus 1 itu, karena dia adalah yang di sebelah kirinya, yang terdekat ke kiri, seperti itu. Dia adalah bilangan bulat terbesarnya. Nanti saya akan jelaskan di contoh soal. Oke. Nah, kemudian fungsi modulus adalah fungsi m yang memuat bentuk nilai mutlak dan dinyatakan dengan rumus mx sama dengan mutlak x. Sudah pernah juga dijelaskan di semester 1, nilai mutlak adalah definisinya seperti ini. Dia akan bernilai x, ini ada minusnya. Dia akan bernilai x jika x-nya lebih besar 0, dan dia akan bernilai minus x jika x-nya lebih kecil dari 0. Jadi seperti inilah, dan gambarnya akan adakah gambar? Nah, ini dia gambarnya akan menjadi seperti ini. Astagfirullah. Sorry. Ya, oke. Bentuknya gambarnya menjadi, kalau dia positif maka dia jadi A yang positif, kalau dia negatif maka dia akan menjadi A yang negatif. Lanjut.
Semoga kalian mengerti. Kemudian yang ke selanjutnya, fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi f yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Ini adalah fungsi yang paling sering kalian lihat, paling sering digunakan juga, karena dia adalah merupakan sebuah garis lurus, dan dia yang melambangkan, dia yang menjadi nama dari sebuah garis dengan a dan b konstanta, atau dan a tidak sama dengan 0. Fungsi linear disebut juga fungsi berderajat 1 atau fungsi pangkat 1. Ya, x-nya itu cuman punya sendirian, dia itu tidak punya pangkat 2, misal 3 dan lain-lain. Itulah disebut dengan fungsi linear. Nah, ini dia contoh-contoh gambarnya fungsi linear untuk y sama dengan ax tambah b. Garisnya seperti ini, ax begini, kemudian y sama dengan ax kurang b. Ya, ini kenapa bisa terbentuk seperti gambar yang sekarang ada, itu ketika nilai-nilainya sudah diketahui. Misalkan a nya lebih kecil 0, b nya lebih besar 0, lebih besar a lebih besar 0, b lebih besar 0, maka bentuk grafiknya akan seperti ini. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian coba. Kalian masukkan a nya itu misalkan 3, kemudian b itu 3 juga, maka bentuk grafiknya akan seperti ini ketika kita masukkan nilai x yang x berapanya begitu. Intinya kalian harus ingat kembali bagaimana cara menggambar grafik. Nanti ada contoh bentar yang bisa saya jelaskan juga sekalian. Ketika menggambar grafik, kalian akan membutuhkan titik bantu dan akan menghasilkan grafik-grafik seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sejenis fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Ini juga sudah biasa kalian lihat, dan dari sini untuk mendapatkan nilai x-nya kita biasa menggunakan rumus ABC, yaitu a, b, dan c. Kemudian biasa juga kita gunakan pemfaktoran. Setelah itu kita akan menemukan dua buah nilai x. Kalau tadi lain dengan fungsi linear, kita punya cuma satu nilai x di akhir, tetapi fungsi kuadrat kita akan punya dua buah nilai x. Oke. Ya, oke. Coba. Dan bentuk grafiknya itu tidak sama dengan yang lain-lain karena dia akan berbentuk sebuah parabola. Ciri khas kurva berbentuk parabola adalah sebagai berikut. Kurvanya itu mulus, ya lurus begini. Kemudian dia memiliki sumbu simetri, dia akan punya titik garis di tengah-tengah yang memotong. Kemudian dia memiliki titik balik. Kalau dia ya akan punya titik balik di bawah, maksimum ataupun minimum. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Pokoknya selanjutnya, fungsi polinom adalah suatu fungsi berbentuk fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x n kurang 2 ditambah sampai dengan a1 x berpangkat 1 tambah a0. Dengan a0, a1 dan an konstanta, dan an tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Ini salah dua bentuk grafik kalau kita punya polinom. Oh ya, tadi kan saya bilang kalau kuadrat itu berpangkat 2, dia kurva lurus begini. Tetapi kalau polinom dia adalah pangkat banyak, jadi otomatis di atas 2, 3, 4 dan lain-lain. Nah, kalau dia adalah fungsi polinom berderajat 3, maka dia bentuknya seperti gambar yang nomor 1. Kemudian jika dia berpangkat 4, maka akan membentuk grafik nomor 2 seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi dengan bentuk umum fx sama dengan gx per hx. Sudah saya jelaskan dulu di semester 1, dengan gx dan hx merupakan fungsi polinom dan hx tidak sama dengan 0. Ini syarat umum sebuah pecahan, tidak boleh sama dengan 0, dan polinom terserah bisa juga termasuk di dalamnya kuadrat dan linear. Oke, nah ini dia bentuk kurva dari fungsi-fungsi rasional. Seperti ini bentuknya, nomor 1 yang nomor 2. Kemudian yang ke jadi untuk fungsi ganjil dan genap
Ini yang pertama saya bahas ganjil dulu, yaitu suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil jika f minus x, maka dia juga ikut minus, seperti itu. Jadi fungsi ganjil simetri terhadap titik pangkal, nanti bisa dijelaskan di contoh soal ya. Kemudian yang selanjutnya ini dia bentuk kurvanya, bentuk kurva untuk fungsi ganjil. Oke, silahkan diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi genap jika ketika dia f minus x maka dia positif atau fx berubah, hilang negatifnya. Maka grafik fungsi simetri terhadap grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Penjelasannya nanti kita lihat di gambar ya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas contoh soal satu-satu, jadi keep on watching.
Kemudian soal selanjutnya, lukislah gambar fungsi. Oh, kalau yang ini adalah sebuah contoh soal untuk fungsi kuadrat. Kenapa? Kalian bisa lihat ini x-nya berpangkat 2. Jadi kita akan mencari x-nya nilai x, 2 nilai x yang membentuk fungsi tersebut, sehingga kita dapat membentuknya di sistem koordinat kartesius dan menggambarnya. Oke, bisa? Insyaallah. Jadi saya cari dulu pulpen gambarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan dulu titik potongnya. Nih, jadi untuk x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3, misalkan ini domain yang saya tulis ini di sini adalah contoh ya, karena nilai x itu mulai dari berapa ya, banyak angka, mulai dari semua bilangan real, jadi kalian bisa gunakan pilih yang mana yang gampang, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang kalau saya kenapa bisa 8 di sini adalah karena misalkan saya tulis ya, x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3, lalu minus 1 kita pangkat 2 kan, dikurang 4 kali minus 1 tambah 3. Ya, semua yang komponen x di sini kita ganti dengan minus 1, sehingga hasilnya 1 ditambah 4 ditambah 3 berapa? 8. Ya, seperti inilah caranya, sehingga 8, 3, 0, minus 1 dan 0, 3 dan 8 itu kita bisa temukan. Oke, apalagi ya? Ini untuk titik bantu, titik yang akan kita gunakan untuk menggambar. Sehingga gambarnya ini sudah dihubungkan dengan menggunakan apa kemarin relasi, cara menggambar relasi, domain dan range-nya sudah ditemukan, sehingga sisa diarahkan seperti yang di atas, minus 1 dengan 8, ya, minus 1 dengan 8, 3 dengan 0, 0 dengan 3, 0 dengan 3, begitulah seterusnya sampai selesai. Kemudian ini dia gambar grafiknya yang kita gambarkan dengan sistem koordinat, titik-titiknya kita hubungkan berapa tadi, minus 1,8 di sini ya kan, ini ke atas. Aduh, saya harus tunjukkan, ini dia minus 1 dengan 8 di sini titiknya, 0 dengan 3, 1 dengan 0, 2 dengan minus 1, 3 dengan 0, 4 dengan 3. Jadi setelah dihubungkan maka akan menghasilkan grafik ini. Oke, bisa dimengerti? Contoh soal yang kedua, ini juga masih tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi kita seperti biasa kalau mau menggambar grafik fungsi, kalian bisa mencari dengan menggunakan titik bantu. Misalkan titik bantunya domainnya itu seperti ini ditebak saja mau angka apa-apa begitu, minus 3, minus 2, 1, tapi ada baiknya ya dicoba dulu beberapa angka begitu. Kalau sudah memenuhi, sudah silahkan. Kemudian ini sama caranya kayak tadi, cara untuk menemukan 0 di sini adalah kita masukkan minus 3 nya ke sini, berarti minus 3 minusnya simpan dulu. Oke, saya harus minus 3 berpangkat 2 dikurang 2 kali minus 3 ditambah 3, jadi hasilnya minus, ini minus berpangkat 2 hasilnya positif, berarti 9 ditambah minus 2 kali minus 3, 6 ditambah 3, maka hasilnya minus 9 ditambah 6, ini kan minus 9, ini 6 tambah 3, 9, berarti habis. Oke, 0. Maka itu dia caranya kenapa kita bisa menemukan nilai-nilai untuk range-nya ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan gambar grafiknya dengan menghubungkan mereka di koordinat kartesius. Seperti ini gambarnya. Nah, ini jelas kita bisa lihat sebenarnya dari fungsi ini kalau dia itu punya koefisien minus untuk yang berpangkat 2, artinya sebentar gambar yang akan kita temukan adalah berbentuk kurva terbalik. Tadi kurvanya menghadap ke atas, sekarang kurvanya menghadap ke bawah. Itu dikarenakan minusnya yang ada di sini. Nah, itu dia. Oke. Oke,
Jadi contoh soal selanjutnya yaitu selidikilah fungsi-fungsi berikut, manakah yang termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap. Oke, jadi kita selidiki satu-satu dengan menulis, saya tuliskan ulang. Fx untuk bagian A, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 2. Caranya kita akan mengganti x yang dalam kurung dengan minus x. Jadi minus x berpangkat 4 dikurang minus x berpangkat 2. Semua yang komponen x yang ada di atas di soal tersebut kita gantikan dengan minus x, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita punya pangkat 4 berarti tanda minusnya itu hilang atau berpangkat genap, berarti sisa x pangkat 4 saja ya. Kemudian dikurang dengan, karena 2 juga genap maka dia juga kehilangan minusnya ya. Oke, pangkat 2, saya salah, harusnya tidak perlu pakai kurung. Nah, seperti ini. Nah, kalau dilihat seperti ini, ternyata fx dan f minus x itu sama-sama jawabannya sama-sama ini. Awalnya kan dibilang kalau sebuah fungsi jika fx-nya, f minus x-nya sama dengan fx, maka dia disebut dengan fungsi genap. Jadi fungsi di samping disebut dengan fungsi genap karena ketika dia diganti dengan minus x, maka ternyata hasilnya sama saja dengan fx biasa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, saya akan berikan dia minus sama dengan minus x pangkat 3 ditambah minus x pangkat 2 sama dengan minus, tetap minus. Kenapa? Karena dia pangkat ganjil, jadi dia tetap minusnya. Kemudian ini karena dia pangkat genap maka dia kehilangan minusnya, berarti dia akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang saya mau coba bagaimana caranya supaya dia bersama. Kira-kira saya keluarkan tanda minusnya, di dalam akan menjadi minus x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Wah, ternyata dia tidak sama. Fx tidak sama dengan f minus x. Itu artinya fungsi tersebut bukan fungsi ganjil ataupun genap, bukan kedua-duanya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa paham sama apa yang Ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.